Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan mengupdate informasi seputar penerimaan P3K, khususnya bagi teman-teman yang gagal di tahap 1 kemarin dan akan bersaing lagi di tahap 2 nanti. Dan saya juga doakan semoga rekan-rekan guru nanti lulus semua ya. Sebelum itu, teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video seputar P3K ataupun CPNS di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Hasil ujian tahap 1 telah diumumkan. Teman-teman yang gagal di tahap 1 kemarin jangan berputus asa, masih ada tahap 2. Sebaiknya persiapkan diri lebih matang lagi untuk bersaing di tahap 2. Kenapa? Karena di tahap 2 yang katanya pesertanya atau pesaingnya akan lebih banyak lagi. Karena guru dari swasta dan lulusan PPG sekarang bisa ikut bersaing untuk memperebutkan kursi atau formasi P3K. Nah, untuk itu kali ini saya akan membagikan beberapa trik memilih sekolah yang baik agar lulus. Trik ini bisa dilakukan untuk memilih sekolah nanti buat teman-teman jika nanti pendaftaran atau pembukaan tahap 2 sudah dimulai. Ya, sebelum itu sedikit info yang belum tahu untuk jadwal tahap 2 yaitu akan dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri di layar kacanya masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan atau ujiannya akan dimulai pada tanggal 8 sampai 12 November 2021. Ya, ada yang bertanya, kenapa di tahap 2 pesaingnya akan bertambah? Nah, ini dia jawabannya. Teman-teman bisa melihat sendiri di layar kacanya masing-masing. Ya, sesuai dengan Permen RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K pada pasal 33 dan pasal 29. Ya, untuk di pasal 29 itu mengenai pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh tenaga honorer khusus K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk kompetensi 2-nya itu pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu K2, kemudian guru non-ASN, ada guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk di kompetensi itu hanya 2 kategori, untuk K2 dan guru non-ASN. Sedangkan di kompetensi atau di tahap 2 itu ada tambahannya itu bisa diikuti oleh guru swasta dan lulusan PPG. Nah, untuk itu kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih sekolah yang kurang pesaingnya. Ya, ini menurut saya pribadi ya. Jadi silakan teman-teman bisa mempraktikannya sendiri. Yang pertama itu mendaftar di sekolah induk. Ya, jadi jika teman-teman di sekolahnya masih ada formasi yang kosong, menurut saya lebih baik mendaftar di situ saja. Kenapa? Karena orang lain atau peserta lain akan berpikir 2 kali untuk melamar di sekolah yang ada guru induknya. Mereka akan berpikir jika sekolah yang saya daftari ada guru induknya, otomatis saya akan memiliki saingan. Ya, untuk yang kedua itu mendaftar di sekolah yang tidak ada guru induknya. Ya, pasti teman-teman sudah paham ya. Ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi, jika teman-teman tidak ada formasi di sekolahnya dan mengharuskan memilih sekolah lain, maka usahakan cari sekolah yang tidak memiliki guru induk agar saingannya sedikit atau bahkan tidak ada. Yang ketiga itu melihat hasil pengumuman tahap 1. Nah, ini juga tips yang baik menurut saya. Sebelum memilih formasi, menentukan formasi nanti, alangkah baiknya membuka terlebih dahulu hasil pengumuman yang kemarin ya, berbentuk file PDF tersebut. Kemudian teman-teman bisa melihat sekolah mana saja yang peluangnya besar untuk diterima. Ya, misalnya ada sekolah yang kurang lulus, ada juga sekolah yang memiliki formasi banyak namun sepi pendaftar, atau juga bisa melihat nilai dari peserta lain. Misalnya di sekolah A ada peserta bernama Dimas yang memiliki nilai sangat tinggi, namun tidak lulus di tahap 1 karena sesuatu hal.
Nah, tentunya teman-teman jangan memilih sekolah yang ada Dimasnya. Karena Dimas memiliki kelebihan, dia bisa menggunakan nilai tahap 1-nya untuk bersaing di tahap 2 nanti. Nah, ini juga sebagai contoh ya, bisa dilihat sendiri di layar HP teman-teman. Di sini ada 3 formasi yang akan diterima. Namun tidak ada satupun pendaftarnya. Jadi ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman memilih sekolah. Ya, ini juga contoh lainnya itu di sebuah sekolah. Jumlah formasinya ada 3 yang akan diterima, sedangkan pendaftarnya ada 2 dan itu pun tidak ada yang lulus. Jadi ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Ya, yang untuk yang keempat itu gabung di grup P3K. Biasanya di setiap daerah memiliki grup WhatsApp tersendiri yang dibuat sendiri oleh para peserta. Nah, di grup ini juga bisa dijadikan tempat bertukar informasi seputar pendaftaran P3K. Salah satunya itu formasi atau sekolah yang akan didaftari. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman bergabung di grup, kemudian bisa bertukar informasi di mana sekolah yang sudah full, di mana akan mendaftar dan sebagainya. Yang kelima itu mendaftar di sekolah yang formasinya lebih dari 1. Ya, untuk lebih amannya saya sarankan cari sekolah yang formasinya atau yang akan diterima itu lebih dari 1. Jadi peluangnya akan lebih besar untuk diterima atau untuk lulus. Ya, untuk yang terakhir, yang keenam itu mendaftar di sekolah pertengahan. Ya, bukan di daerah kota, juga bukan di daerah terpencil. Ya, kenapa? Ya, pertama, kalau di kota sudah tanpa alasan pasti banyak pendaftarnya karena mudah dijangkau. Nah, kedua, orang-orang akan berpikir, wah di kota pasti banyak orang yang mendaftar. Kalau begitu, saya akan mendaftar di desa-desa saja. Ya, pertanyaan kalau semua orang berpikiran begitu berarti bisa saja dong di desa malah lebih banyak juga pendaftarnya. Maka dari itu menurut saya lebih baik cari sekolah yang pertengahan saja antara kota ataupun desa. Demikian untuk video kali ini. Silakan teman-teman praktekkan sendiri tips yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.